Lina, tolong, aku mohon. Aku tahu ini gila, tapi aku benar-benar tidak bisa menikah dengannya. Orang tuaku memaksaku, tapi aku cinta Rio. Kamu tahu itu kan? Bayangkan, demi menolong sahabatmu, kamu secara tidak sengaja menikahi seorang pria asing yang ternyata adalah CEO tertinggi di kantormu. Kalian terpaksa menjalani pernikahan palsu. Namun kemudian kau menemukan kebenaran yang lebih kelam. Sahabatmu sengaja menjebakmu, dan suamimu yang dingin itu ternyata tahu segalanya sejak awal, dan dengan sengaja membiarkanmu masuk ke dalam permainannya. Pertanyaannya, saat kau sadar, hanya menjadi pion bagi sahabat dan suamimu sendiri, akankah kau tetap menjadi korban? Atau justru membalikkan papan catur permainan mereka? Sebelum kita ungkap semua intrik di balik pernikahan yang salah ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Drakin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir, karena setiap babnya akan membuatmu gregetan. Hidup Lina berjalan di atas rel yang lurus dan dapat diprediksi. Pukul 8 pagi, ia sudah duduk di mejanya di departemen administrasi, menyusun dokumen dan menjawab telepon. Pukul 5 sore, ia akan pulang ke apartemen kecilnya, menyiram tanaman sukulen kesayangannya, dan menonton drama sederhana, tenang, dan tanpa kejutan. Namun, hari ini, sebuah panggilan telepon dari sahabatnya, Sarah, meledakkan rel itu hingga berkeping-keping. "Lina, tolong aku," suara Sarah terdengar panik di seberang sana. "Aku butuh kamu di kantor catatan sipil sekarang juga. Aku akan menikah. Kamu harus jadi saksiku." Lina hampir tersedak kopinya. Menikah? Sarah memang pernah bercerita tentang perjodohan bisnis keluarganya dengan seorang CEO kaya, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Tanpa banyak bertanya, didorong oleh rasa setia kawan, Lina segera melesat ke lokasi yang disebutkan. Di sana, ia menemukan Sarah yang tampak pucat pasi, memegang sebuah gaun putih sederhana. "Dia akan datang sebentar lagi, dan aku belum siap." "Isak Sarah, aku mohon Lin, pakai gaun ini dulu," sambut dia. "Katakan, aku akan terlambat sedikit. Jangan sampai dia pergi. Pernikahan ini sangat penting bagi keluargaku." Permintaan itu gila. Namun melihat wajah sahabatnya yang memohon, Lina tidak tega menolak. Dengan jantung berdebar, ia mengenakan gaun putih itu. Tepat saat ia selesai, seorang pria tinggi dengan setelan jas mahal masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh asistennya. Pria itu tampan, dengan aura dingin dan pragmatis. "Anda Nona Sarah?" tanyanya tanpa basa-basi. Matanya sekilas melirik foto di ponsel asistennya, yang tidak terlalu jelas. Lina, yang panik dan tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa mengangguk kaku. "Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Saya ada rapat penting. 1 jam lagi," kata pria itu. Sebelum Lina sempat menjelaskan, ia sudah ditarik oleh petugas ke sebuah meja. Dokumen-dokumen disodorkan di hadapannya. "Tanda tangan di sini, Nona," kata petugas itu. Dalam kekacauan dan tekanan, di bawah tatapan tajam pria asing itu, tangan Lina yang gemetar menandatangani sebuah dokumen di kolom yang salah, kolom mempola. "Wanita." Tepat saat tinta itu mengering, petugas itu tersenyum. "Selamat, pernikahan Anda sah." "Sah?" Dunia Lina seakan runtuh. Ia baru saja secara tidak sengaja menikahi seorang pria yang seharusnya menjadi suami sahabatnya. Pintu kantor catatan sipil terbuka. Sarah masuk dengan napas terengah-engah, diikuti oleh kedua orang tuanya. Wajahnya yang tadi pucat, kini berubah menjadi horor saat melihat Lina berdiri di samping pria asing itu, dengan petugas yang baru saja memberikan selamat. "Lina, apa yang terjadi?" pekik Sarah. Suaranya terdengar terlalu dibuat-buat. Kepanikan meledak. Lina mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencoba membantumu." Orang tua Sarah tampak marah dan bingung. Sementara pria asing itu, yang kini Dita ketahui bernama Daniel, hanya menatap pemandangan di hadapannya dengan ekspresi dingin yang tak terbaca. Asistennya berbisik cepat di telinganya, menunjukkan data. "Dik, cukup." Suara Daniel yang dalam dan penuh otoritas memotong semua keributan. Ia menatap Lina, lalu menatap Sarah. "Kesalahan sudah terjadi.
Pernikahan ini sudah tercatat secara hukum. Ia kemudian menoleh pada orang tua Sarah. Pembatalan pernikahan mendadak akan menimbulkan pertanyaan. Media akan mengendus skandal. Dan itu akan membahayakan proses merger yang sedang berjalan. Daniel kemudian menatap Lina. Tatapannya tajam seolah menembus jiwa. Kau, katanya. Kau bekerja di perusahaanku kan? Staf administrasi lantai 12. Lina membeku. Pria ini bukan sekadar CEO kaya. Pria ini adalah Daniel Wijoyo, CEO tertinggi di perusahaan tempat ia bekerja. Bos, dari semua bos, pria yang fotonya hanya ia lihat di majalah internal perusahaan. Dengar, lanjut Daniel, kini berbicara pada Lina, seolah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Aku butuh pernikahan ini terlihat stabil. Setidaknya selama 6 bulan ke depan. Sampai proses merger selesai. Jadi, ini tawaranku. Kau akan berpura-pura menjadi istriku selama 6 bulan. Tinggal di apartemenku, hadiri beberapa acara jika diperlukan. Setelah 6 bulan, kita akan bercerai. Diam-diam. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu kompensasi finansial yang akan menjamin hidupmu selamanya. Tawaran itu lebih terasa seperti perintah. Lina menatap Sarah, sahabatnya, yang hanya bisa menunduk menghindari tatapannya. Terjebak, tanpa pilihan, dan di bawah tekanan yang luar biasa, Lina hanya bisa mengangguk lemah. Kesalahan, satu tanda, tangan telah menjeratnya dalam sebuah kontrak pernikahan palsu dengan atasannya sendiri. Menjalani hari pertama sebagai istri rahasia dari bosnya sendiri adalah pengalaman paling aneh dalam hidup Lina. Pagi itu, ia diantar oleh supir pribadi Daniel ke kantor, diturunkan di lobi seperti karyawan biasa. Sementara Daniel sudah berangkat, lebih dulu dengan mobil yang berbeda. Mereka harus menjaga sandiwara itu dengan sempurna. Tidak boleh ada yang tahu. Lina duduk di mejanya, mencoba fokus pada tumpukan dokumen. Namun, pikirannya terus melayang. Setiap kali ia mendengar langkah kaki di koridor, jantungnya berdebar. Takut jika itu adalah Daniel. Suasana kantor yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi medan ranjau yang penuh ketegangan. Ia merasa seperti seorang mata-mata dalam sebuah film thriller murahan. Siang itu, mimpi buruknya menjadi kenyataan. Daniel berjalan melewati divisinya, didampingi oleh beberapa direktur. Semua karyawan berdiri dan menunduk hormat. Lina ikut berdiri. Jantungnya serasa akan melompat keluar dari dadanya. Daniel berjalan melewatinya. Matanya menatap lurus ke depan, seolah Lina hanyalah perabot kantor yang tidak berarti. Tidak ada kedipan, tidak ada senyuman, tidak ada tanda pengenal sama sekali. Dingin, profesional, dan berjarak. Sebagian diri Lina merasa lega, namun sebagian lagi merasa sedikit terhina. Malamnya, situasi berbalik 180 derajat. Mereka duduk di meja makan yang sama di penthouse. Daniel yang luar biasa mewah. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya denting, sendok dan garpu yang terdengar. Daniel makan dengan cepat dan efisien. Matanya sesekali melirik tablet yang berisi laporan pekerjaan. Ia adalah CEO yang sama dinginnya seperti di kantor, namun kini jarak di antara mereka hanya 1 meter. Besok lusa, ada acara makan malam dengan investor dari Jepang, kata Daniel tiba-tiba, memecah keheningan. Kau akan ikut denganku. Asistenku akan mengirimkan detail dan gaun untukmu. Lina hanya mengangguk. Jadi, inilah bagian dari kontraknya, menjadi pajangan cantik di samping pria ini. Ia menatap pria di hadapannya. Di kantor, ia adalah atasan yang tak terjangkau. Di rumah, ia adalah suami asing yang tak tersentuh. Lina semakin terperangkap dalam dua dunia yang sama-sama terasa dingin dan sepi. 2 hari kemudian, sebuah kotak besar dari butik ternama tiba di apartemen. Di dalamnya, ada sebuah gaun malam berwarna biru safir yang indah dan sepasang sepatu hak tinggi bertabur kristal. Asisten Daniel juga mengirimkan jadwal acara dan daftar nama tamu penting yang harus Lina hafal. Jantung Lina berdebar kencang karena gugup. Ini adalah debutnya sebagai Nyonya Wijoyo. Sebuah peran yang terasa sangat asing dan menakutkan. Malam itu, saat Lina keluar dari kamar dengan gaun dan riasan yang sempurna, ia melihat Daniel menunggunya di ruang tamu. Pria itu menatapnya sejenak. Tatapannya sulit diartikan. Lumayan, hanya itu komentarnya.
Sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu, ingat aturannya. Tersenyum, jangan banyak bicara kecuali ditanya. Dan jangan pernah tinggalkan sisiku. Ballroom hotel tempat acara itu diadakan, penuh dengan orang-orang paling berpengaruh di dunia bisnis. Kilatan lampu kamera dan bisik-bisik langsung menyambut kedatangan mereka. Daniel, yang biasanya selalu datang sendiri, malam ini menggandeng seorang wanita cantik yang tidak dikenal. Mereka langsung menjadi pusat perhatian. Lina merasa seperti seekor rusa yang masuk ke dalam kandang singa. Ia tersenyum kaku, menggenggam lengan Daniel dengan erat. Bukan karena mesra, melainkan karena takut jatuh. Daniel dengan lihai membawanya berkeliling, memperkenalkannya sebagai istriku, Lina, kepada beberapa kolega. Setiap kali kata istriku keluar dari bibir Daniel, rasanya begitu aneh dan salah. Namun, ia harus mengakui, Daniel sangat pandai berakting. Ia bersikap protektif, sesekali merangkul pinggangnya, menciptakan ilusi pasangan yang serasi. Di tengah acara, seorang rival bisnis Daniel menghampiri mereka dengan senyum sinis. Wah, Daniel, akhirnya kau memutuskan untuk menikah juga. Kukira kau hanya menikah dengan pekerjaanmu, sindirnya. Dan kau pasti sangat beruntung, Nona. Menjadi istri dari pria sedingin es ini pasti sangat menantang. Sebelum Lina sempat bereaksi, Daniel mengeratkan rangkulannya. Justru sebaliknya, jawab Daniel dengan suara tenang. Aku yang beruntung. Kehangatan istriku adalah satu-satunya hal yang bisa mencairkan es di dunia bisnis yang kejam ini. Ia kemudian menatap Lina dengan tatapan yang, untuk sesaat, terlihat begitu tulus. Jantung Lina berdebar. Ia tahu itu hanya akting, bagian dari sandiwara. Tapi mengapa rasanya begitu nyata? Beberapa minggu setelah debutnya yang menegangkan, Lina mulai terbiasa dengan ritme kehidupan barunya. Ia masih bekerja sebagai staf administrasi di siang hari, dan sesekali menjadi Nyonya Wijoyo di malam hari. Hubungannya dengan Daniel tetap dingin dan profesional. Namun, ada pemahaman diam-diam yang mulai terbentuk di antara mereka. Namun, satu hal yang terus mengganjal hatinya adalah Sarah. Sahabatnya itu seolah menghilang, hanya sesekali mengirim pesan singkat dengan alasan sibuk mengurus pembatalan perjodohannya. Suatu akhir pekan, saat sedang berbelanja di sebuah mall kelas atas untuk membeli hadiah ulang tahun ibunya, Lina melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Di sebuah kafe mewah, ia melihat Sarah. Sahabatnya itu tidak terlihat sedih atau tertekan. Sebaliknya, ia sedang tertawa mesra dengan seorang pria yang jelas bukan dari keluarga kaya. Tangan mereka saling bertautan di atas meja di Dirong Ale. Firasat buruk, Lina bersembunyi di balik pilar, mencoba mendengar percakapan mereka. Jadi, rencanamu berhasil? Tanya pria itu. Sarah tertawa kecil. Tentu saja, pernikahan itu batal. Keluargaku tidak bisa menyalahkanku karena mempelai prianya salah menikahi orang lain. Dan yang terbaik, sahabatku yang lugu itu kini terikat. Dengan CO dingin itu, aku bebas. Jantung Lina serasa diremas. Jadi, ini semua bukan kecelakaan. Ini adalah rencana. Sarah sengaja menyuruhnya datang lebih dulu. Sarah sengaja membuatnya memakai gaun pengantin. Sarah sengaja mengorbankannya demi kebebasannya sendiri. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada pernikahan yang salah. Sahabat yang ia percaya sepenuh hati telah menusuknya dari belakang dengan cara yang paling kejam. Malam itu, Lina menunggu Sarah di depan apartemennya. Saat Sarah datang, Lina langsung mengkonfrontasinya. Kenapa Sarah? Kenapa kau melakukan ini padaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Wajah Sarah yang tadinya ceria berubah menjadi dingin. Oh, ayolah Lin. Jangan bersikap naif. Kau mendapatkan suami kaya dan kehidupan mewah. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Jawabnya enteng. Aku hanya mengambil apa yang aku inginkan. Dan kau, seperti biasa, hanya menjadi alat yang berguna. Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati persahabatan mereka. Liana berbelik. Air matanya mengalir deras. Ia telah kehilangan sahabat. Dengan hati yang hancur berkiping-kiping karena pengkhianatan Sarah, Lina pulang ke penthouse Daniel dengan perasaan kosong. Ia tidak tahu harus berpaling kepada siapa lagi. Saat Daniel pulang dan melihat wajahnya yang sembab,
Untuk pertama kalinya pria itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Ada apa?" tanyanya singkat. Di antara isak tangisnya, Lina menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Sarah menjebaknya. Tentang bagaimana seluruh kecelakaan itu adalah sebuah rencana licik. Ia menceritakan semuanya, mengharapkan setidaknya sedikit simpati dari pria yang kini secara teknis adalah partnernya dalam penipuan ini. Ia mengira mereka adalah korban yang sama dari kelicikan Sarah dan keluarganya. Namun, reaksi Daniel di luar dugaannya. Pria itu hanya diam mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Setelah Lina selesai, Daniel hanya menatapnya dengan ekspresi dingin yang biasa. "Aku tahu," katanya dengan tenang. Lina tertegun. Kau tahu?" "Aku tahu." Sejak awal, lanjut Daniel. Suaranya datar tanpa emosi. "Sesaat sebelum aku masuk ke kantor catatan sipil, asistenku sudah memberitahuku bahwa wanita yang berdiri di sana bukanlah Sarah, melainkan kau, salah satu karyawanku. Aku juga sudah tahu bahwa Sarah sengaja terlambat." Dunia Lina runtuh untuk kedua kalinya dalam satu hari. Jadi, Daniel juga tahu. Lalu, kenapa kau tetap melanjutkannya? Kenapa kau menikahiku? "Jika kau tahu, aku adalah orang yang salah," tanya Lina. Suaranya nyaris berbisik. Daniel berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota. "Karena aku juga sedang berada dalam sebuah permainan, Lina," jelasnya. "Dewan direksi di perusahaanku meragukan merger ini. Mereka menggunakan status lajangku sebagai alasan, mengatakan aku tidak cukup stabil. Keluarga Sarah mencoba menjebakku dengan pernikahan ini. Saat aku melihatmu di sana, aku melihat sebuah kesempatan, sebuah variabel tak terduga yang bisa mengacaukan rencana mereka semua." Ia berbalik menatap Lina. Matanya tajam seperti elang. "Aku sengaja menikahimu, seorang karyawan biasa, tanpa latar belakang rumit, yang bisa kukendalikan. Dengan menikahimu, aku memegang kendali penuh atas situasi. Aku mengubah pion mereka menjadi ratuku sendiri." Saat itulah Lina sadar sepenuhnya. Ia bukan hanya korban dari pengkhianatan sahabatnya. Ia juga adalah bidak catur dalam permainan kekuasaan suaminya sendiri. Semua orang di sekelilingnya telah mempermainkannya. Rasa sakit karena dikhianati Sarah kini bercampur dengan amarah dan penghinaan yang luar biasa terhadap pria di hadapannya. Setelah malam pengungkapan yang menghancurkan itu, sesuatu di dalam diri Lina berubah. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Amarah dan rasa sakit itu mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang dingin. Jika semua orang menganggapnya sebagai pion, maka ia akan menjadi pion yang paling berbahaya. Pion yang bisa berjalan hingga ke ujung papan dan berubah menjadi ratu. Perubahannya dimulai dari hal-hal kecil. Ia tidak lagi menghindari Daniel di rumah. Ia mulai menyapanya di pagi hari dengan senyum profesional yang sulit diartikan. Ia mulai bertanya tentang pekerjaan Daniel, bukan dengan rasa ingin tahu seorang istri, melainkan dengan kecerdasan seorang analis bisnis. Daniel, yang mengira Lina akan hancur, justru mendapati seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang kini menatapnya sebagai lawan yang setara. Di kantor, Lina juga berubah. Ia tidak lagi hanya mengerjakan tugas-tugas administrasinya. Ia mulai membaca laporan-laporan perusahaan, mempelajari seluk-beluk merger yang menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Ia menggunakan aksesnya yang terbatas untuk memahami permainan yang sedang berlangsung. Puncaknya terjadi saat acara makan malam dengan klien penting lainnya. Kali ini, Lina tidak lagi hanya menjadi pajangan yang diam. Saat sang klien mengajukan pertanyaan sulit tentang dampak merger terhadap budaya kerja karyawan tingkat bawah, para direktur Daniel tampak kesulitan menjawab. Tiba-tiba, Lina angkat bicara. Dengan pengalamannya sebagai staf biasa, ia memberikan jawaban yang jujur, tulus, dan sangat berwawasan. Ia menjelaskan kekhawatiran karyawan dengan cara yang bisa dipahami, sekaligus memberikan solusi yang menunjukkan dukungannya pada visi perusahaan. Klien itu sangat terkesan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Daniel menatap Lina dengan kekaguman yang tulus. "Kau luar biasa," bisiknya saat mereka dalam perjalanan pulang. "Aku hanya pion yang mempelajari permainan rajanya," jawab Lina dengan senyum tipis. Daniel,
tercium. Ia mulai menyadari, pion yang ia pilih karena dianggap polos dan mudah dikendalikan ini, ternyata memiliki potensi untuk menjadi ratunya yang sesungguhnya. Bukan hanya dalam sandiwara, tetapi juga dalam pertempuran nyata. 6 bulan berlalu dengan cepat. Merger perusahaan akhirnya berhasil diselesaikan dengan sukses besar. Sebagian berkat citra publik Daniel sebagai pria berkeluarga yang stabil. Citra yang dibantu oleh penampilan brilian Lina di beberapa acara penting. Sesuai kontrak, sandiwara mereka seharusnya berakhir. Malam itu, Daniel meletakkan sebuah map di atas meja di hadapan Lina. Di dalamnya ada surat perceraian dan sebuah cek dengan nominal yang bisa membuat siapapun berhenti bekerja seumur. Kontrak kita selesai, kata Daniel dengan suara datar. Namun matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Kau bebas. Lina menatap dokumen-dokumen itu. Inilah yang ia inginkan sejak awal, bukan? Kebebasan, uang, kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun, hatinya terasa kosong. Selama 6 bulan terakhir, di tengah semua permainan dan strategi, ia telah melihat sisi lain dari Daniel. Ia melihat pria yang bekerja tanpa lelah. Pria yang terkadang menatapnya dengan tatapan yang lebih dari sekadar atasan, pria yang diam-diam menikmati obrolan mereka di malam hari. Apakah ini yang benar-benar kau inginkan? Tanya Lina pelan. Tidak menyentuh map itu sama sekali. Daniel terdiam sejenak. Ini adalah kesepakatan kita, jawabnya, menghindari pertanyaan Lina. Aku tidak bertanya tentang kesepakatan, potong Lina. Kini menatapnya dengan tajam. Aku bertanya tentang kau, Daniel, dan aku. Setelah semua ini, apakah kita akan kembali menjadi CEO dan staf administrasi yang tidak saling kenal? Keheningan menyelimuti mereka. Daniel berjalan mendekat, mengambil map itu dari meja, dan merobeknya menjadi 2. Aku tidak tahu bagaimana cara memulai hubungan yang jujur, Lina. Akunya dengan suara yang lebih lembut dari yang pernah Lina dengar. Seluruh hidupku adalah strategi. Tapi selama 6 bulan ini, berpura-pura denganmu terasa lebih nyata daripada semua kenyataan yang pernah kujalani. Ia mengulurkan tangannya. Aku tidak bisa menawarkanmu awal yang sempurna, tapi aku bisa menawarkan awal yang baru, tanpa kontrak, tanpa sandiwara. Hanya Daniel dan Lina. Maukah kau mencobanya? Lina menatap tangan yang terulur itu. Di hadap berdiri pria yang telah mempermainkannya, namun juga pria yang telah membuatnya tumbuh menjadi lebih kuat. Pria yang menjadi bosnya, suaminya, dan kini mungkin masa depannya. Dengan senyum tulus yang akhirnya mekar di wajahnya, Lina menambat uluran tangan itu. Sandiwara mereka mungkin telah berakhir, tetapi kisah mereka yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan begitulah akhir dari sebuah pernikahan yang dimulai dari kesalahan, dilanjutkan dengan kebohongan, namun secara tak terduga menemukan jalannya menuju ketulusan. Kisah Lina dan Daniel mengajarkan kita bahwa terkadang di tengah permainan catur, kehidupan yang paling rumit sekalipun, perasaan sejati bisa tumbuh dan mengubah segalanya. Pion yang dianggap lemah justru bisa menjadi ratu yang menentukan akhir permainan. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan Lina yang penuh lika-liku ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling membuat kalian kesal sekaligus baper? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan skenario-skenario tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.